Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Rahab. Saya adalah moderator kelompok 6 yang mana kelompok 6 akan menyajikan hasil dari diskusi kami dengan materi tentang distribusi dan konsumsi kekuasaan. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Yaya, materi kedua akan disampaikan oleh Winnie, dan yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang keempat akan disampaikan oleh Sona, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Rama. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meltazia, BP 191081-2036 akan menjelaskan tentang konsep distribusi kekuasaan dan stratifikasi sosial sebagai suatu fenomena distribusi kekuasaan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep distribusi kekuasaan. Distribusi dapat dipahami sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang dengan perangkat ini orang dapat mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkannya. Distribusi juga merujuk kepada proses alokasi dan produksi barang dan jasa sampai kepada tangan konsumen. Dengan demikian, konsep distribusi secara sosiologis dapat diartikan sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melalui perangkat ini terjadi proses yang mengendarai antara produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sebagai suatu fenomena dari distribusi kekuasaan. Nah, stratifikasi ini dapat kita artikan sebagai suatu penggolongan individu yang berlapis. Penggolongan ini bisa meliputi kekuasaan, kekayaan, prestise, dan lain sebagainya. Apa saja sih yang distratifikasikan, dan apakah sama pandangan sosiolog tentang hal ini? Yang pertama yaitu ada Karl Marx. Karl Marx meletakkan dasar stratifikasi sosial atas landasan kepemilikan. Kehancuran feodalisme menghasilkan dua kelas yang kontras, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar, yaitu mereka yang bekerja untuk para pemilik alat produksi. Perbedaan antara dua kelas tersebut bukan berdasarkan perbedaan yang dibuat secara dangkal oleh manusia di antara diri mereka sendiri, melainkan dibuat berdasarkan faktor tunggal mendasar, yaitu alat produksi berupa peralatan pabrik, lahan, dan modal yang digunakan untuk memproduksi kekayaan. Dan yang kedua yaitu ada dari Max Weber. Weber mengusulkan kelas, kelompok status, dan partai sebagai landasan bagi pembedaan tiga jenis stratifikasi sosial. Ketiga jenis tersebut memperlihatkan bagaimana kelas sebagai dimensi kekuatan dari aspek ekonomi, kelompok statis adalah dimensi kekuasaan dari aspek budaya, dan partai merupakan dimensi kekuasaan dari aspek politik. Ketiga jenis stratifikasi tersebut merupakan fenomena dari distribusi kekuasaan dalam suatu komunitas. Dan yang ketiga yaitu ada dari Gerhard Lansky. Melalui bukunya Power and Privilege, Lansky mencoba menyempurnakan teori stratifikasi dari Max Weber. Seperti halnya Weber, Lansky juga mengembangkan stratifikasi sosial atas tiga jenis, yaitu kekuasaan, hak istimewa, dan kehormatan. Lansky menegaskan bahwa kekuasaan merupakan variabel kunci dalam hubungan antara dua variabel lainnya, yaitu kehormatan dan prestise. Kekuasaan akan melahirkan hak istimewa dan prestise tertentu bagi yang memilikinya. Pada gilirannya, prestise bersama dengan hak istimewa dapat pula memperkuat kekuasaan yang ada. Sekian, terima kasih. Nama saya Winnie Agnia, BP 1910813006. Saya akan membahas tentang proses dalam distribusi kekuasaan. Proses dalam distribusi kekuasaan ini terbagi menjadi dua, yaitu distribusi melalui pemberian dan distribusi melalui usaha. Yang akan saya bahas sekarang yaitu tentang distribusi melalui pemberian. Distribusi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama distribusi melalui pewarisan. Ini dikenal banget di seluruh masyarakat di dunia ini karena pewarisan kekuasaan memiliki berbagai macam variasi, seperti pewarisan kepada anak, keponakan, saudara, atau keluarga terdekat. Pada sistem monarki, takhta kerajaan pada umumnya diwariskan kepada anak tertua, seperti kerajaan Inggris atau kerajaan Belanda. Sedangkan pada masyarakat Minangkabau, gelar pusaka kaum seperti gelar datuk diwariskan kepada keponakan, yaitu anak saudara perempuan. Demikian pula dengan properti kekayaan diwariskan dalam berbagai pola, seperti halnya kekuasaan. Yang kedua yaitu distribusi kekuasaan lewat pergiliran, merupakan suatu bentuk pemberian kekuasaan kepada sesama teman sekelompok atau in-group, sehingga persaingan sesama teman dalam satu kelompok tidak tajam, serta menghalangi orang atau kelompok lain untuk mendapatkannya.
Sistem seperti ini masih berlangsung pada pengangkatan yang dipertuankan Agung Malaysia. Yang ketiga yaitu distribusi kekuasaan melalui penunjukan, yaitu memperlihatkan suatu bentuk pemberian kekuasaan kepada orang atau kelompok orang tertentu yang ditunjuk. Penunjukan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang melakukan tugas dan fungsi untuk itu. Penunjukan tersebut dilakukan oleh misalnya Dewan Revolusi atau Majelis Syura, menunjuk seseorang untuk mengangkat pejabat negara atau pengurus partai. Yang keempat, yaitu distribusi kekuasaan lewat undian. Adalah suatu bentuk pemberian kekuasaan kepada orang atau kelompok orang yang dapat memenangi undian. Distribusi kekuasaan melalui undian ini merupakan bentuk populer pada zaman Yunani kuno. Distribusi kekuasaan jenis ini juga dapat meminimalkan konflik dan menghindari dominasi orang atau kelompok orang tertentu. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi melalui usaha. Seperti distribusi melalui pemberian, distribusi usaha juga memiliki bermacam bentuk seperti ujian saringan dan ujian latihan, pemilihan dan perebutan. Yang pertama itu tipe distribusi kekuasaan melalui usaha yang umum dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat kontemporer adalah ujian saringan dan latihan. Kedua bentuk distribusi jenis ini bisa dilakukan berurutan, di mana seseorang atau kelompok orang disaring terlebih dahulu melalui suatu ujian tertentu. Setelah itu diberi suatu pelatihan yang diperlakukan atau dianggap cukup untuk memegang kekuasaan tertentu. Pelatihan itu sendiri bisa sebagai suatu bentuk ujian saringan, sehingga apabila seseorang atau kelompok orang berhasil menyelesaikan pelatihan pada kualifikasi tertentu, maka seseorang atau kelompok orang tersebut dapat memperoleh suatu derajat kekuasaan tertentu. Tidak jarang melalui hanya dengan ujian saringan, seseorang atau kelompok orang diberi hal untuk mengelola suatu kekuasaan. Yang kedua itu pemilihan merupakan suatu bentuk yang lazim dilakukan oleh masyarakat yang menganut paham demokrasi untuk memilih seseorang atau sekelompok orang yang diberi hak untuk mengelola suatu kekuasaan. Di Indonesia sendiri misalnya untuk menjadi anggota legislatif, dilakukan suatu pemilihan umum legislatif melalui pemberian suara oleh seluruh rakyat Indonesia yang berhak berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Demikian juga untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakilnya, serta kepala desa dilakukan suatu pemilihan melalui pemungutan suara. Keterpilihan seseorang untuk mendapatkan suatu kekuasaan berdasarkan perolehan suara yang diraih seseorang yang ditetapkan oleh suatu aturan perundangan. Menambang suara untuk mendapatkan raihan suara terbesar dilakukan dengan berbagai cara, mau dengan cara kasar ataupun juga dengan cara yang halus. Yang ketiga itu perebutan merupakan suatu bentuk distribusi yang dilakukan melalui suatu usaha oleh seseorang atau sekelompok orang. Perebutan kekuasaan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan berbagai cara, seperti kudeta, revolusi, pembunuhan, dan interferensi. Kudeta merupakan perebutan kekuasaan terhadap orang yang memiliki kekuasaan yang sah dengan menggunakan kekerasan atau damai. Kudeta dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan menggunakan senjata bersama orang atau kelompok orang yang memanggul senjata seperti tentara atau paramiliter. Sedangkan kudeta secara damai biasanya dilakukan dengan menggunakan tangan parlemen atau keputusan Mahkamah Konstitusi. Baiklah, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sona Patricia, BP 191081-3020. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi kekuasaan. Yang pertama saya akan membahas tentang konsep konsumsi kekuasaan. Konsep konsumsi kekuasaan dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas sosial dan politik yang dilakukan untuk merusak atau to destroy, memakai atau to use up, membuang atau to waste, dan menghabiskan atau to exhaust kekuasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan konsumsi kekuasaan. Di sini saya akan menyampaikan alasan mengapa orang atau kelompok orang melakukan konsumsi kekuasaan. Yang pertama adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan bangsa. Yang kedua, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Yang ketiga, untuk memberikan rasa adil dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat, untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang kelima, untuk menghadirkan rasa damai dan tentram dalam bermasyarakat.
Yang keenam, untuk menjaga kedaulatan negara dan martabat negara. Yang ketujuh, untuk menciptakan perdamaian umat manusia. Yang kedelapan, untuk melanggengkan kekuasaan. Dan yang terakhir, untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatin Nisa, BP 1910811034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsumsi kekuasaan bagian ketiga. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama yaitu interaksi yang terjadi antara satu orang dengan orang lain guna untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya kerjasama dalam bidang politik. Selanjutnya, yang kedua yaitu persaingan. Dalam aktivitas politik, terutama kekuasaan, kita juga memerlukan persaingan. Persaingan di sini yaitu persaingan sehat dan adil, sehingga tidak menimbulkan dalam persaingan ini yaitu yang kuat memakan yang lemah dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik di sini yaitu di mana anggota kelompok tidak lagi mematuhi aturan bersama. Inti dari konflik ini yaitu menjatuhkan serta menetralisasikan. Baiklah, hanya itu dari saya. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.